Halo teman-teman, ini adalah materi yang kemarin saya bawakan dalam program Lemon Seger yang merupakan kerjasama GPMB Kabupaten Blitar dengan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Nah, berkarya di media digital itu adalah suatu keniscayaan. Jadi mau nggak mau kita memang menuju pada berkarya di media digital. Kenapa demikian? Sebab jumlah pengguna internet di Indonesia ini cukup besar. Kita masuk 4 besar negara dengan jumlah pengguna internet, sehingga ini potensinya sangat besar. Data ini mungkin bertambah karena ini data lama ya. Namun, apakah kita ini hanya menjadi seorang user, pengguna saja, atau kita seorang kreator? Apakah kita yang dimanfaatkan oleh digitalisasi atau kita memanfaatkan era digital ini untuk lebih produktif? Nah, ini pertanyaan yang bisa kita jawab masing-masing. Selanjutnya, ketika teman-teman membuka Google, apa sih yang teman-teman cari? Tentu misalnya tugas kuliah atau sekolah ya. Misalnya ingin mencari sesuatu yang belum tahu, kemudian pengen tahu, itu menambah wawasan gitu kan. Nyari info terbaru mungkin, nyari tempat ya, informasi tempat, nyari ide jualan dan sebagainya gitu. Sementara jenis konten apa sih yang kita buka atau kita konsumsi setiap hari? Nah, ini bisa direfleksikan masing-masing ya. Apa sih konten yang setiap hari itu saya buka gitu kan? Apakah bermanfaat ataukah enggak gitu. Nah, kalau konten yang kita nikmati, kita konsumsi setiap hari itu adalah konten yang enggak bermanfaat, apakah kita ini hanya akan dapat sampahnya aja? Artinya kita nonton konten yang sebenarnya nggak terlalu berdampak pada perkembangan intelektual dan mental kita gitu, atau justru sebaliknya malah mendegradasi gitu. Lalu apakah era digital ini bisa menghasilkan uang? Nah, ini pertanyaan yang banyak sekali disampaikan dan hari inilah yang akan kita bahas gitu. Apakah bisa menghasilkan uang? Sejahtera itu sebenarnya nggak hanya soal uang ya. Kalau kita melihat dari hierarkis Maslow, hierarchy of needs atau teori hierarki kebutuhannya Abraham Maslow, yang paling dasar itu memang kebutuhan kebutuhan fisiologi ya, yaitu kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian ya dan sebagainya, yang dasar-dasar lah gitu ya. Lalu ada kebutuhan akan keamanan gitu kan, kebutuhan memiliki kasih sayang, esteem need, penghargaan, dan aktualisasi. Jadi berkarya itulah bagian dari aktualisasi yang ada di puncak itu, di piramida puncak itu. Jadi jangan diartikan era digital ini hanya menghasilkan uang, tapi di situ ada ruang kita untuk beraktualisasi. Nah, ada banyak sekali media aktualisasi ya selain YouTube ini ya, tentu saja. Dalam konteks menulis itu ada banyak sekali, ada aplikasi-aplikasi kepenulisan, ada website yang juga memberikan honor, atau mungkin teman-teman membuat blog. Nah, ini nanti yang kita bakal bahas nih. Apakah media-media yang tersaji ini, dan ini hanya sebagian kecil, tentu lebih banyak lagi media yang bisa kita akses untuk menjadi ruang aktualisasi. Ketika kita mendapatkan ruang aktualisasi, tentu salah satu manfaat atau benefitnya adalah mendapatkan honor atau mendapatkan reward. Nah, itu adalah dampak langsungnya gitu kan. Lalu blogger itu sebenarnya dapat duit dari mana sih? Nah, mungkin kita kok ada sih orang yang full time blogger gitu kan. Mereka dapat duit dari mana? Ada banyak sekali jaringan iklan yang bisa dimanfaatkan. Yang paling terkenal tentu Google AdSense. Lalu ada AdNow, ada Adstera, ada Yelik, ada Adcast, dan banyak sekali gitu. Nah, tapi tidak semua blog itu bisa menghasilkan uang ya. Blog yang menghasilkan uang itu yang pertama menyajikan konten yang dibutuhkan dan yang dicari. Jadi semakin konten itu dibutuhkan oleh masyarakat, semakin tinggi kemungkinan dia bakal dibaca gitu. Karena itu pasti dicari. Sementara yang dibutuhkan itu mungkin dia tidak dicari, tapi ketika nemu di sosial media langsung diklik karena dia butuh nih kontennya gitu. Yang kedua, panjangnya itu antara 400 sampai 700 kata. Jadi teman-teman sekarang mulai menghitung ketika bikin konten, apakah panjangnya kira-kira jangan sampai kurang dari 400 kata. Karena ini sangat penting sekali untuk membaca algoritma di Google. Yang ketiga, minimal 10.000 pengunjung per hari. Wow, ini tantangan berat nih ya. Dan selanjutnya tadi ya, ini
kepotong. Format media, buku dan media daring ya. Jadi kalau nulis di buku itu kan bisa dilihat ya ada paragrafnya mencorok gitu kan. Tapi kalau di media daring itu kita lihat yang pendek-pendek, paragrafnya pun juga padat-padat, lugas gitu ya. Karena pembacanya dari ponsel gitu. Sementara gaya konten khas media online itu adalah listicle. Kita melihat di sini ada 5 cara agar kamu cepat nikah, ada 5 politis yang paling sering ikut pilpres, 7 menu rumahan yang paling. Jadi list 1, 2, 3, 4 itu adalah artikel yang sangat mendukung di media digital ini dan paling banyak dinikmati dan pengunjungnya pun juga semakin banyak gitu kan. Jadi mulai sekarang coba belajar menulis listicle karena itu adalah gaya khas konten di media online yang mungkin dulu nggak terlalu familiar, tapi sekarang itu menjadi salah satu konten yang direkomendasikan. Berikutnya, teman-teman juga bisa melakukan bukan copy paste ya, tapi menulis ulang atau rewrite dengan gaya menulis berbeda. Jadi teman-teman membaca satu informasi atau satu berita di media, lalu kemudian teman-teman tulis ulang dengan bahasa teman-teman sendiri, tetapi tetap mencantumkan sumbernya. Bisa innote, bisa endnote, ataupun mencantumkan linknya gitu kan. Tapi biasanya bisa langsung disampaikan untuk misalnya dilansir dari website apa gitu kan, dari buku apa, dari majalah apa, atau dari tabloid apa gitu. Oke, itu saja ya. Lebih lengkapnya mungkin kita bisa diskusi lagi karena ini hanya sebagai pengantar. Artinya materi yang secara komplit memang sudah saya jelaskan waktu kelas Lemon Seger itu gitu ya. Terima kasih dan terus berkarya.